Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 595-596. Langit di dekat laut berwarna biru, dan taman belakang kota langit. Kevin Ye tidak pernah merasakan bahwa laut begitu indah. Dengan kepala miring, melihat keempat pria yang basah kuyup di kolam di taman belakang, suasana hati Kevin Ye sangat nyaman. Sekarang di kolam, keempat orang yang tampaknya tenggelam dalam air bukanlah orang lain. Mereka adalah Howard Zhang, Michael Liu, Lao Balinhai, Lao Jiu Feng Tianjiao. Howard Zhang baik-baik saja. Ketika dia berada di Anyang, dia hanya sedikit lemah dalam kekuatan fisik. Dia kembali untuk memulihkan diri selama beberapa hari dan kemudian dia baik-baik saja. Tetapi Lao Balinhai dan Michael Liu terpaksa melakukannya. Mereka semua terluka dan tampak seperti orang cacat. Sekarang empat orang itu terbenam di kolam yang disesuaikan oleh Kevin Ye. Howard Zhang memejamkan mata dan merasakan esensi air kolam terus mengalir ke arahnya. Lin Hai dan Feng Tianjiao merasakan cara promosi yang mendominasi seperti ini untuk pertama kalinya, dan beberapa tidak beradaptasi dengannya. Michael Liu, apalagi, berlama-lama maju mundur seolah-olah ditutupi kutu. Dengan mata kecil yang malang, Michael Liu menatap Kevin Ye dan berkata, "Kakak Ye, kapan kita bisa keluar?" Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa keluar sekarang. Tentu saja, jika kamu ingin terus terjadi di Anyang, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kurasa suasana hatiku sedang tidak baik untuk menyelamatkanmu." Mendengar perkataan Kevin Ye, Michael Liu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, bergumam dan tak berdaya, dan berkata, "Baiklah, sepertinya lebih baik aku tetap di dalam air untuk sementara waktu." Berbicara, Michael Liu melirik Howard Zhang yang terdiam. Saat itu, Howard Zhang menahan napas dan sangat bermartabat. Namun, Michael Liu selalu merasa bahwa dia bisa melihat kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak di tubuh Howard Zhang. Dalam 3 hari sejak dia kembali dari Anyang, Kevin Ye tidak melakukan apapun. Pada siang hari, dia menyembuhkan Michael Liu, Lao Ba, dan Lao Jiu, sementara pada malam hari, dia mengajari Howard Zhang gerakan dan metode yang lebih cocok untuk Howard Zhang dalam berbagai ingatan. Adapun larut malam, Kevin Ye bersembunyi di kamarnya sendirian, atau lebih tepatnya, dia berlatih di 3000 dunia Cao Cao Zu. Sejak kembalinya Nanhai, kultivasi Kevin Ye telah naik ke tingkat yang baru lagi. Belum lagi dewa dan iblis Zhoushuan, bahkan 16 alam Taoisme telah meningkat pesat. Dalam beberapa hari terakhir, Kevin Ye tidak melakukan apapun selain menyempurnakan kekuatan dalam tubuhnya. Di langit malam yang gelap, bulan purnama tergantung, Kevin Ye duduk di kepala tempat tidurnya, seluruh jiwanya tidak tinggal di Xiao Zhou Tianyun. Aura emas gelap yang awalnya diserap oleh Chaos Reiki mulai perlahan berubah dari gas menjadi cairan di tubuh Kevin Ye, tetapi cairan itu masih relatif encer. Namun, ini adalah kemajuan besar bagi Kevin Ye. Ini adalah proses yang harus dilalui semua praktisi, dari gas menjadi cairan dan dari cairan menjadi dan. Hanya dengan memadatkan ramuan emas, jalan itu dapat diharapkan. Satu persatu, ki sejati naik dan menyelimuti Kevin Ye dengan erat. Seluruh tubuh Kevin Ye bergoyang dalam suasana yang indah. Itu benar-benar indah. Ho! Setelah menghela napas panjang, Kevin Ye membuka matanya, dan ekspresinya lebih rileks dan tenang daripada sebelumnya. Mengutak-atik telapak tangannya sesuka hati, Kevin Ye turun dari kepala tempat tidur, dan keringatnya keluar begitu saja dari tubuhnya, tetapi dalam sekejap, itu menghilang. Sepertinya pemurnian dalam beberapa hari terakhir masih efektif. Dalam perjalanan ke Laut Cina Selatan ini, kekuatan sihir Jasmine pada dasarnya telah disempurnakan, dan ranah dewa dan iblis Zhoushuan telah distabilkan di tingkat kedua. Namun, hanya dalam seminggu, itu benar-benar keuntungan besar. Sambil bersemangat, Kevin Ye tiba-tiba menggerakkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, tidak apa-apa sebelum dan sesudahnya. Coba aku lihat apa yang terjadi dengan melati kecil kita sekarang." Saat berbicara, seberkas cahaya melintas di platform Kevin Ye, dan suara kekacauan pun muncul. Pada saat berikutnya, Kevin Ye berubah menjadi cahaya dan menghilang di kamarnya. 3000 dunia Cao Cao Zu dikelilingi oleh para dewa. Di halaman hijau, 2 bangunan besar berdiri saling berhadapan. Salah satunya adalah Xianfu asli di Cao Cao Zunei, dan yang lainnya adalah Istana Awan Neutron yang ditangkap di Laut Cina Selatan.
Kedua bangunan itu berdiri saling berhadapan dan bersinar satu sama lain. Menatap lingkungan yang sudah dikenalnya, Kevin Ye dalam suasana hati yang baik, dan tubuhnya terbang ke depan. Ketika Kevin Ye hendak memasuki taman terapungnya sendiri, suara mencicit mengganggu pikiran Kevin Ye. Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melihat benda berbulu putih keluar dari istana yang megah dengan kecepatan tinggi. Saat dilihat dari dekat, cakar kecil si kecil membawa labu emas ungu, yang terlihat seperti peri, dan menuangkan pil di dalam labu ke dalam mulutnya. Kevin Ye sangat senang dengan penampilan imut si kecil ini. Ia meraih ekor si kecil dan mengangkatnya. Si rubah kecil itu mencicit, tetapi ketika ia melihat bahwa pengunjung itu adalah Kevin Ye, ia sebenarnya tersenyum pada Kevin Ye dengan mata rubahnya, yang tampaknya membuatnya senang dalam segala hal. Kevin Ye menyambar rubah ungu dari tangan rubah kecil itu, mengendusnya, lalu dengan lembut mengetuk dahi rubah kecil itu, dasar bocah kecil, jangan pedulikan itu. Kamu juga bisa minum pil ini. Rubah kecil itu menyeka sudut mulutnya, dan penampilannya yang rakus itu tampak seperti meminta makanan dari Kevin Ye. Kevin Ye sangat marah dengan penampilan rubah kecil itu. Begitu dia melepaskannya, rubah kecil itu melompat dari telapak tangan Kevin Ye dan langsung melompat ke bahunya. Kevin Ye mengangguk di ujung hidung rubah itu dan berkata, baiklah, kamu benar-benar buta terhadap emas dan batu giok. Aku tidak memilih begitu banyak hal baik di taman terapung dan tenggelamku, tetapi aku memilih benda ini. Ayolah, jika kamu ingin kembali ke bentuk manusia sesegera mungkin, aku harus membantumu. Setelah itu, Kevin Ye, dengan senyum di wajahnya, berjalan ke taman naik turun bersama rubah kecil itu. Di taman belakang Yayuan, sebuah mata air tampak hangat seperti giok, tetapi sebenarnya sedingin es. Rubah kecil itu melihat mata air itu dan melarikan diri, tetapi dia ditarik kembali oleh Kevin Ye. Kau ingin lari? Baik bagimu untuk sering mandi busa. Titik petik 2. Kata Kevin Ye tidak sopan, rubah kecil itu masuk ke dalam mata air. Rambut putih rubah kecil itu tiba-tiba bergetar. Dari matanya, Kevin Ye melihat ketakutan dan ketidaknyamanan. Sambil menggigil, rubah kecil itu berdiri, kedua cakarnya tidak bisa berhenti mengatuk, seolah-olah dia sedang memohon. Jelas, serangkaian penampilan rubah kecil ini menunjukkan bahwa dia telah berada di mata air ini dan mengetahui kekuatannya. Namun, Kevin Ye tidak tega untuk menunjukkan belas kasihan dan menghargai giok saat ini. Dia melambaikan tangannya ke rubah kecil itu dan berkata, baiklah, makhluk kecil, jangan berpura-pura menyedihkan. Kau harus tahu bahwa mata air ini baik untuk kesehatanmu dan dapat membantumu membersihkan sumsum dan tulang. Hanya dengan tubuh iblis yang kuat, kau dapat menahan kekuatan pil-pil itu. Jika tidak, bahkan jika kamu minum pil itu tidak akan berpengaruh. Rubah kecil itu tampaknya dapat memahami kata-kata Kevin Ye. Melihat Kesia-Sian memohon, dia hanya bisa menggigil dan berguling-guling di musim semi. Melihat penampilan rubah kecil yang menderita ini, Kevin Ye juga tertekan. Bagaimanapun, itu adalah melati kecil dari keluarganya sendiri. Jika kamu ingin bersikap kejam, Kevin Ye tidak bisa melakukannya. Setelah memikirkannya, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jari-jarinya. Aura melewati ujung jari Kevin Ye dan menutupi seluruh tubuh rubah kecil itu. Rubah kecil itu segera merasa nyaman di sekujur tubuhnya dan menertawakan Kevin Ye lagi. Dengan cara ini, rubah kecil itu basah kuyup di dalam air, dan Kevin Ye dibantu oleh aura kekacauan. Setelah waktu yang lama, rubah itu tertidur dalam kepanikan. Si kecil, pikirannya sangat terbuka. Kevin Ye tertawa dan memarahi. Keadaan ini telah dipertahankan selama sekitar setengah jam atau lebih. Tiba-tiba, air mata air mendidih, dan mata rubah itu tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya menyelimuti tubuh rubah kecil itu. Seluruh wajah rubah kecil itu tampak sangat ganas, dan melompat keluar dari mata air. Kevin Ye berkata dengan heran, evolusi. Apakah ini akan berevolusi? Ini sedikit cepat. Sepertinya makhluk kecil ini tidak minum lebih sedikit pil di sini akhir-akhir ini. Rubah kecil itu mencicit dan menjerit kesakitan. Dia berguling-guling di tanah, dan rambutnya meledak. Ekor seputih salju di belakangnya perlahan mengembang. Raungan. Setelah dua raungan besar, seluruh tubuh rubah berubah dan mengembang. Ekor yang gelisah mulai terbelah. Menurut legenda, setiap kali rubah mengembangkan ekor, itu adalah pembelahan, dan semuanya dalam bahaya kehidupan. Tampaknya rumor itu memang benar. Kevin Ye panik. Dia mengulurkan tangannya dan menggoyangkannya untuk membentuk segel.
Dengan telapak tangan Kevin Ye, aura dalam manik-manik yang kacau tiba-tiba berkumpul ke arah Kevin Ye, dan kemudian melewatinya ke rubah kecil melalui tangan Kevin Ye. Dibasahi oleh aura yang agung, rasa sakit rubah kecil itu mulai melambat, dan ekor di belakangnya tumbuh lebih cepat. Setelah beberapa saat, kungfunya bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Evolusi rubah ekor 9 berlangsung setengah jam lagi. Berjuang dan ketakutan, rubah itu merasakan bahwa kekuatan yang dikenalnya telah kembali. Ketika ekor kedua tumbuh sepenuhnya, rubah kecil itu kelelahan dan lumpuh di tanah, terengah-engah. Kevin Ye puas dengan senyuman, tangan untuk memegang rubah kecil di lengannya, memanjakan kepala rubah kecil itu, ekor kedua, bagus, bagus, kamu anak kecil ini tumbuh lebih cepat dari yang aku bayangkan, pikirmu tidak perlu setengah tahun untuk membekukan kembali pil iblis, mengembalikan bentuk manusia. Ayo pergi. Sebagai hadiah untukmu, aku akan mengajakmu makan banyak kacang gula untuk memastikan bahwa kamu dapat pulih dalam waktu singkat setelah berevolusi. Mendengar kacang gula, rubah kecil itu mencicit sambil tersenyum, dengan penuh kasih sayang menempelkan kepalanya di pipi Kevin Ye. Namun, rubah kecil itu segera menyadari sesuatu yang salah dan segera menghentikan aksinya. Karena wajah Kevin Ye tiba-tiba menjadi jelek, matanya yang sipit membuat orang sangat takut. Baiklah, jika kamu tidak datang lebih awal atau terlambat, kamu akan berada dalam suasana hati yang buruk saat ini. Benar-benar terkutuk. Kevin Ye bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa lagi, memegang rubah kecil itu, dia keluar dari kekacauan. Bab 596. Malam di dekat laut cerah dan bulan ada di langit. Di luar kota langit, beberapa sosok diam-diam dan terlihat sangat lucu. Halo, ketua, apakah itu di sini? Menurut arahan pamanku, itu seharusnya ada di sini, itu benar. Hei, pamanku juga orang kaya di villa sebesar ini. Mengapa menurutmu dia harus hidup dengan uang? Jangan bicara omong kosong. Jarang sekali pamanku kembali dari luar negeri sekali. Kita harus melakukan semua yang dia katakan, atau kita akan kehilangan muka keluarga Nangong. Begitu. Itu hanya anak kecil yang masih sekolah. Kurasa tidak baik datang ke sini. Beberapa sosok membungkuk pinggang, perlahan datang ke pintu villa Kevin Ye. Ketua, apakah kita akan menangkap mereka hidup-hidup atau membunuh mereka secara langsung? Omong kosong, tidakkah kau ceritakan semuanya padaku? Buat anak itu takut saja. Jika dia bersedia meninggalkan Lin Hai atas inisiatifnya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Jika kau bertarung dalam situasi putus asa, kau bisa melemparnya ke sungai Huangpu untuk memberi makan ikan. Oh, ya. Beberapa orang bersembunyi di bawah tembok halaman yang tinggi dan melihat ke atas. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, oh, tembok halaman cukup tinggi, tut-tut, bagus, bagus. Ini pertama kalinya aku melakukan panjat dinding seperti ini. Orang itu adalah yang pertama menanggung beban. Dia melompat maju ke dinding rumah Kevin Ye. Namun, ketika orang itu bersemangat dan bangga, dia merasa dahinya tertegun, seolah-olah dia telah dipukul oleh suatu benda berat. Tubuhnya jatuh langsung ke halaman, dan pantatnya sakit. Gila, itu memalukan. Dinding halaman kecil tidak bisa dibalik. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda adalah alam ular roh. Bos, ada sesuatu di sana yang mengenai saya. Orang itu memohon. Beberapa sosok sedang melihat ke atas di sepanjang dinding. Saat ini, sesosok berdiri di atas dinding villa melawan cahaya bulan dan berkata sambil tersenyum, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tidak baik datang ke rumah saya untuk menggali akar dinding jika Anda tidak kembali tidur malam ini. Beberapa orang segera bergidik, dalam hati berteriak tidak teratur, Nima, melakukan hal itu secara diam-diam tanpa diduga ditemukan. Berdiri di atas dinding di sini adalah seorang anak muda dengan wajah bayi. Dia terlihat sangat lucu ketika dia tersenyum. Siapa yang bukan Michael Liu? Sebenarnya, ketika Kevin Ye merasakan keadaan luar di manik-manik kekacauan, dia sudah melambat. Di villa ini, orang pertama yang memperhatikan situasi adalah Lao Ba Lin Hai, lalu Howard Zhang dan Michael Liu, dan kemudian Kevin Ye. Namun, Liu Ming berkata bahwa anak itu jelas sudah sembuh dan melupakan rasa sakitnya. Dia kembali dari Anyang, dan lukanya baru beberapa hari yang lalu. Dia harus bergegas di depan orang-orang lagi. Meskipun hanya Michael Liu yang berdiri di atas tembok, Lin Hai dan Howard Zhang berdiri di bawah tembok dengan senyum di wajah mereka. Mereka saling memandang dengan senyum dan menyaksikan Michael Liu tampil di tembok. Lao Liu, Howard Zhang menghela nafas dengan lucu. Dia mengeluarkan 2 batang rokok dari tubuhnya, satu untuk Lin Hai dan satu untuk dirinya sendiri.
Setelah Howard Zhang dan Lin Hai berada di Anyang, hubungan mereka sangat berbeda. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, persahabatan antara hidup dan mati tampaknya tidak terlalu membutuhkannya. Di kamar Kevin Ye menggoda rubah kecil di lengannya dengan pil. Dia mendongak ke jendela dan berkata sambil tersenyum, peran ganas macam apa yang kau mainkan, tetapi hanya beberapa antek kecil. Ayo, biarkan Liu tua itu pergi ke neraka, aku tidak peduli dengan mereka. Si rubah kecil tertawa samar-samar, menelan pil di tangan Kevin Ye, seolah-olah memakan kacang gula. Di luar kota langit, 4 orang melihat ke dinding Michael Liu. Butuh waktu lama untuk bersikap manusiawi, bos, kita sudah ketahuan, apa yang harus dilakukan. Gila, apalagi yang bisa kulakukan. Karena hari belum gelap, hanya Laiming. Ayo kita pergi bersama dan tangkap bocah itu. Setelah itu, keempat orang itu melompat dan terbang menuju tembok tinggi. Michael Liu sama sekali tidak takut ketika dia melihat mereka, tetapi dia memiliki perasaan ingin mencoba. Bang 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 bang, Michael Liu mengangkat tangannya, 4 kali berturut-turut. Setiap pukulan harus kena dahi keempat orang itu. Setelah beberapa suara, keempat orang itu semua jatuh ke tanah di luar, hanya merasakan sakit di sekujur tubuh. Michael Liu bahkan lebih bangga. Dia mengulurkan jarinya dan mengaitkannya. Dia dengan menantang berkata, ayo, lanjutkan. Versi nyata dari permainan tikus tanah ini belum pernah dimainkan. Gila, kau mencari kematian. Jelas, pihak lain marah. Melompat 2 langkah, satu melompat maju lagi, memulai dengan kepalan tangan, dan langsung menuju alis Michael Liu. Michael Liu dengan lembut mengulurkan tangannya, menamparkan kepalan tangan pihak lain dan memutarnya sesuka hati. Orang itu berputar di udara dan jatuh lagi. Michael Liu tidak lupa bercanda, yah, putaran Thomas, 360 derajat, postur pendaratan ini terlalu jelek, sebenarnya pendaratan kepala terlebih dahulu, tidak, ini harus memberikan skor negatif. Di bawah tembok, ketika orang-orang ini mendengar ejekan Michael Liu, kemarahan di perut mereka hampir menyembur keluar dari mulut mereka. Sekali lagi, keempat orang itu mulai melompat bersama. Michael Liu lebih bersemangat, teman-teman penonton, halo, ini adalah proyek senam beregu putra. Saat dia berbicara, Michael Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan. Dia menamparkan kiri dan kanan, menamparkan mereka langsung di mulut kelompok itu, yang membuat mereka kehilangan kesabaran sama sekali. Haozi benar-benar anak nakal. Dia bisa menikmati hal yang membosankan seperti itu. Dia satu-satunya yang seperti dia. Sambil membelai rambut rubah kecil di lengannya, Kevin Ye berkata sambil tersenyum kepada rubah kecil itu, anak kecil, kalau tidak, kamu pergi berkunjung dan menakut-nakuti orang-orang bodoh di luar. Rubah kecil itu dengan lesu tinggal di Kevin Ye Huai, menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk bergerak. Kevin Ye tidak punya pilihan selain tersenyum dan merayunya, dia benar-benar pemalas. Jika kamu mau jalan-jalan dan kembali, aku akan menghadiahimu sekantong kacang gula. Bagaimana? Rubah kecil itu pintar. Telinganya langsung terangkat, dan matanya bersinar keemasan. Sebelum Kevin Ye bisa berbicara lagi, dia berjalan keluar. Itu lebih cepat dari pencuri. Kevin Ye tertawa dan berkata, benda kecil ini benar-benar seperti melati. Dia tidak hanya malas, tetapi juga makanan. Keempat yang disebut sebagai Master Nangong, pada suatu malam yang gelap, benar-benar dihalangi keluar dari villa Kevin Ye oleh Michael Liu, dan merasa dipermainkan. Inilah kemarahan keempatnya. Made, kepala suku, mari kita masuk melalui gerbang utama. Tidak sama halnya jika terus seperti ini. Sambil membawa tas, salah satu dari mereka berkata, baiklah, mari kita masuk melalui pintu villa ini terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, keempat orang itu mengubah arah tindakan mereka, mengabaikan Michael Liu di dinding dan berlari ke pintu utama villa Kevin Ye. Michael Liu sangat khawatir sehingga dia berkata kepada mereka, hei, jangan pergi. Jangan pergi. Aku belum cukup bersenang-senang. Kalau tidak, kalian akan bermain denganku untuk 3 yuan. Liu Ming tidak bisa berhenti berteriak. Sayang sekali mereka tidak mendengarkannya sama sekali. Jika dia ditipu sekali atau 2 kali, dia tidak akan ditipu untuk ketiga kalinya. Keempat orang itu berjalan sepanjang jalan menuju gerbang villa, ketika mereka siap memanfaatkan keberuntungan mereka sepenuhnya untuk membelah gerbang villa di kota langit dengan satu tangan, aula besar itu tiba-tiba terbuka secara otomatis. Keempat orang itu saling memandang, bos, bagaimana situasinya? Kita belum melakukannya. Bagaimana pintu ini bisa terbuka sendiri?
Haha, aku pikir pasti anak itu yang takut dengan momentum kita, jadi dia berinisiatif membuka pintu dan menyerah. Yah, itu masuk akal. Ketika keempat anggota keluarga Nangong tidak dapat menandingi Yeye, mereka melihat bayangan putih melintas dengan cepat. Keluar dari villa. Yang berbulu, seukuran mastif Tibet, lebih mirip anjing daripada anjing, seperti serigala tetapi bukan serigala. Sangat cepat, seperti kilat yang berlari kencang. Terlebih lagi, ia memiliki 2 ekor. Aneh. Kis, ini, hantu macam apa ini? Keempatnya tercengang dan saling memandang. Dalam waktu tercengang mereka, kelompok berbulu halus itu telah datang ke depan, membuka mulut besar, penampilannya sangat menakutkan. Raungan. Dengan suara 2 raungan, keempat orang itu menatapnya, dan kemudian mereka mengenali objek di depan mereka. Ya, itu rubah, itu rubah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada rubah sebesar itu? Hati-hati, binatang buas itu datang. Meskipun rubah kecil itu mungil dan imut saat bersembunyi di pelukan Kevin Ye, ia adalah roh yang telah berlatih selama ratusan tahun. Selain itu, rubah kecil itu baru saja melahirkan 2 ekor, yang secara alami jauh lebih besar daripada rubah biasa. Demi mendapatkan sekantong kacang gula, rubah kecil itu juga putus asa, langsung menjulurkan cakarnya ke arah orang yang berdiri di pintu paling depan. Orang itu berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menebas rubah itu. Rubah kecil itu tidak bersembunyi atau menghindar. Sudut mulutnya mencibir dan membuka mulutnya yang berdarah. Ah, wow, dia menggigit telapak tangan orang itu. Lalu dia merobeknya dengan keras. Darah memercik, dan lengan seorang sosok digigit seperti ini. Setelah beberapa kali suara, lengan ini ditelan oleh berang-berang. Melihat makanan darah, sifat binatang rubah kecil itu menjadi lebih gila. Membuat semua orang takut akan kejadian itu, kaki depan rubah itu menekan orang yang terluka, lalu menggigit ke bawah, langsung menggigit lehernya. Bos, tolong aku, tolong aku. Sulit untuk berteriak 2 kali, orang ini tidak punya gas, mati di tanah di masa lalu. Tetapi rubah kecil itu, tanpa mempedulikan yang lain, telah menikmati hidangan lezat terlebih dahulu. Klik, klik, ledakan suara. Suara teror yang tak tertandingi, rambut yang awalnya putih bersih kini ternoda oleh Yin Hong, seolah-olah berasal dari neraka yang sama. Dalam adegan ini, bahkan Michael Liu di dinding tercengang dan berseru, "Ya Tuhan! Di rumah kita, ada monster pemakan manusia." Saat dia berbicara, Michael Liu merasakan perutnya bergejolak dan muntah. Dia hampir tidak berguling turun dari dinding. Tetapi 3 orang lainnya selamat. Kaki mereka lemas karena ketakutan. Mereka tidak peduli dengan teman-teman mereka. Mereka berlari menuruni gunung dan berteriak, "Tidak, ada monster, ada monster."